Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Oktober 2025, hari Kamis, yang dimana ini adalah pasca FOMC tadi malam. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, di sini akan saya jabarkan sekilas dulu ya apa yang sudah terjadi kemarin malam. Jadi kemarin malam di sini, kalau boleh saya, sebenarnya sih ini kalau kalian tanya ChatGPT sebenarnya sih sudah dapat juga jawabannya ya. Tapi di sini saya mungkin apa bahasanya, mempermudah sedikit bahasanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam gitu ya, dan kemungkinan reaksi kedepannya seperti apa. Tapi perlu diingat dulu ya, sekarang saya recording ini adalah jam 9.22 pagi, yang dimana sekarang adalah pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping. Jadi sekarang ini sedang melakukan pertemuan di Korea Selatan. Jadi kita tidak tahu maunya nanti seperti apa ke depannya dari sektor trade deals-nya ya. Nah, di sini saya mau bahas dulu, yang pertama adalah dari kejadian semalam. Nah, kejadian semalam di sini yang bisa saya infokan adalah memang kemarin itu suku bunganya dipotong ya. Suku bunganya dipotong dari 4,25 menjadi 4%. Nah, ada sedikit yang bikin market itu campur aduk ya. Market itu campur aduk. Kenapa kalau kalian ngeh ya, ini saya ulang deh ya. Nah, kalau kalian ngeh, ini awalnya FOMC di sini ya. FOMC di sini jam 2 ya kan. Ya, saya buka 30 menit ya. Di sini. Ini FOMC-nya di sini jam 2. Kemudian pada saat siapa namanya, si Jerome Powell ngomong, dia drop, kemudian nge-spike naik, dan kemudian drop lagi, dan sekarang ini nge-spike naik. Nah, kenapa begini? Sorry. Hilang indikatornya. Apa namanya, kalau dibilang ada berapa ya? Ada dua atau ada tiga deh kayaknya ya. 2 atau 3 hal yang membuat pasar ini sebenarnya sedang bingung mau kemana arahnya. Memang kita secara basic ya, kita ngelihat suku bunganya itu turun ya, suku bunga turun. Tapi ada statement dari Jerome Powell ya. Statement di sini bisa dibilang statement yang cukup membingungkan dan sekaligus bikin campur aduk. Pertama, yang bisa dikatakan ini sebagai hawkish ya. Pertama, suku bunga jelas turun berarti bagus ya kan, untuk USD-nya otomatis jelek ya kan, suku bunga turun. Nah, kemudian dari yang kedua adalah untuk hawkish-nya adalah di sini. Mulai nanti tanggal 1 Desember di sini semua apa namanya, treasury itu obligasi itu bakal di apa ya bahasanya, obligasinya itu diambil ya. Dibayarkan, obligasinya dibayarkan. Salah. Kemudian di sini conclude untuk membalancekan balance sheet drawdown mulai tanggal 1 Desember. Jadi semua yang dilakukan The Fed kemarin akan di-reinvest ulang untuk membayarkan obligasi treasury ya. Di sini. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini maksudnya kalau kemarin pada saat COVID itu kan market, lebih tepatnya The Fed itu kan melakukan yang namanya quantitative tightening ya, yang namanya QT. Ya, The Fed itu melakukan yang namanya quantitative tightening, yang dimana quantitative tightening di sini gunanya adalah untuk setelah COVID ya, setelah COVID, karena kan kalau pada saat COVID jelas ini marketnya melakukan yang namanya quantitative easing, yang dimana The Fed meluncurkan banyak sekali duit ya supaya perekonomiannya itu naik. Nah, setelah ini selesai quantitative easingnya, diberlakukan yang namanya itu adalah quantitative tightening. Jadi semua yang sudah dikeluarkan sama The Fed itu akan ditarik lagi. Jadi setelah COVID sampai sekarang sebenarnya itu ditarik pelan-pelan duitnya dari masyarakat. Nah, sehingga kita melihat sebenarnya dari setelah COVID itu kan indeks dolarnya agak sedikit menguat gitu kan, karena adanya quantitative tightening di sini. Yang dimana suku bunganya naik gitu kan. Nah, sekarang kalau dibilang di sini adalah mulai tanggal 1 Desember nanti ini
quantitative tightening-nya bisa dibilang selesai ya. QT-nya kemungkinan sudah selesai, yang dimana di sini kemungkinannya adalah nanti per 1 Desember apa yang sudah dilakukan pada saat QT di akhir 2022 kalau nggak salah ya, itu bakal dikembalikan lagi ya, jadi supaya balance sheet-nya tuh normal lagi, ataupun neraca perdagangan lebih tepatnya neraca bank dari The Fed itu bisa normal lagi. Jadi itu dikatakan sebagai tindakan hawkish sebenarnya. Nah, kemudian ada yang sedikit dovish yang lumayan strong ya. Di sini sampai dibikin tanda seru di sini ya, warning. Di sini mengatakan bahwa Jerome Powell di sini untuk masalah Desember cut itu masih belum pasti. Nah, dua hal ini sebenarnya hawkish ya, yang dimana suku bunga turun, kemudian ini masalah neracanya ini dibenerin. Otomatis indeks dolarnya itu dovish ya, sehingga itu turun sebenarnya indeks dolarnya. Kemudian di sini yang bikin hawkish adalah di sini. Desember itu masih belum pasti ya, karena kalau kalian lihat nanti di sini Desember ini lumayan sih pengurangannya ya. Jadi kalau kalian itu kan ekspektasinya untuk potong suku bunga itu kan yang di sini ya 3,5 sampai 3,75. 3,5 sampai 3,75 itu kemarin adalah sebesar 82,4. Sekarang itu drop menjadi 63,8 gara-gara statement dari Jerome Powell yang mengatakan bahwa ini masih belum pasti dan masih jauh dari itu kalau Desember itu bakal ada suku bunga. Gitu kan. Kemudian ini kenapa Powell itu bisa ngomong kayak gitu ya, kembali lagi ini lebih kepada akibat dari tarif yang bakal berefek ke inflasi, yang katanya di sini adalah inflasinya itu masih mengalami elevasi naik pelan-pelan gitu katanya ini ya, itulah ya. Kemudian akibat dari government shutdown juga, ini Powell juga masih buta lah bahasanya ya, ini masih belum yakin juga apakah ini ekonominya sudah bagus atau ekonominya ini sudah cocok untuk dilakukan yang namanya rate cut secara gila-gilaan. Jadi bisa saya katakan based on statement dari awalnya tuh bisa dikatakan sebagai hawkish. Kemudian ini kan Fed ya. Kemudian Jerome Powell-nya bilang Desember itu kemungkinan tidak ada, ini masih kemungkinan ya kan, kemungkinan tidak ada potong suku bunga, tapi ya ini sementara ini sih masih 63,8 ya. Kemudian masalah suku bunganya dan efek dari tarif dan juga shutdown itu masih belum bisa dikatakan bagus ya. Mana ya di sini ya. Nah ini, I don't see a tight labor market or inflation expectation moving. Jadi inilah yang bikin sebenarnya Powell itu masih sedikit ragu-ragu kalau memang itu adalah cut yang sebenarnya. Makanya di sini dibilangnya today cut itu adalah strong solid vote, the strongly different views from were really about the future. Jadi ini juga masih memang pasti potong suku bunga, cuman ini masih belum gimana. Ini ibaratnya kayak September kemarin lah, risk rate cut ya bahasanya. Kemudian di sini dibilang labor marketnya itu masih belum pasti berkurang, karena sekali lagi kita belum ada data NFP kemarin. Ya kan, makanya ini Fed dikatakan agak buta dikit ya. Iya benar, kita nggak punya data NFP kemarin. Kemudian di sini Powell juga mengatakan bahwa Fed rate sekarang itu kemungkinan sudah memasuki range untuk yang namanya netral. Kalau sudah memasuki range yang namanya netral, berarti ya udah itu bakal stay di sana. Yang ujung-ujungnya itu bisa menguatkan USD dan ya udah gold itu akan melemah sedikit gitu kan ya, melemah sedikit. Jadi kalau dibilang ada gimana ya, statement dari Powell itu hawkish banget bahasanya, tapi statement dari data itu ini kan berdasarkan data itu keinginan the Fed itu adalah dovish ya, karena suku bunga turun dan ini tadi balance sheet-nya dikurangin di 1 Desember nanti. Tetapi dari Powell sendiri, karena Powell adalah manusia ya kan, kita juga sebagai manusia kita perlu yang namanya based on data. Jadi wajar aja kalau semisalnya Desember dibilang tidak potong suku bunga, bisa jadi ya, karena itu karena dibilangnya adalah
sektor tenaga kerja itu masih belum terlihat yang namanya ketat sekali, inflasi juga masih diperkirakan naik. Jadi ini yang dibilang sebagai ya hawkish banget bahasanya. Ya karena datanya nggak ada karena government shutdown ya kan. Ya kita juga sebagai manusia kalau nggak punya data, based on data gimana kita bisa trading juga. Jadi sebenarnya dengan data shutdown seperti itu ya gold ini itu spekulasinya kencang sih ya. Spekulasinya kencang sekali. Nah kalau kayak gitu sebenarnya saya lebih kemana sebenarnya? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi untuk jangka pendeknya dengan kejadian di sini, jujur sikap hawkish dari The Fed itu, lebih tepat dari Powell ya. Sikap hawkish dari Powell itu memang bersifat saat ini masih berasa ya. Jadi kalau boleh saya pilih, berarti saya lebih memilih biasnya adalah untuk sekarang indeks dolarnya itu naik, berarti otomatis goldnya turun. Tapi based on data yang tadi yang dikatakan balance sheet-nya dibenerin, kemudian memang suku bunganya bisa turun lagi, itu in the long run saya masih pro XAUUSD-nya naik karena suku bunganya bakal turun. Gitu. Jadi in the long run ya masih pro untuk indeks dolarnya melemah. Lagi dengan sudah ada kata-katanya itu tadi, era kuantitatif tightening itu sudah mulai selesai. Yang dimana apakah akan ada era kuantitatif easing? Saya rasa enggak sih. Lebih tepatnya kuantitatif tightening-nya itu selesai, balance sheet-nya ataupun neraca perdagangannya itu normal, ya berarti otomatis suku bunga bakal turun. Ini gold bakal dipilih sebagai alternatif. Ini based on bank sentral masih ya, FOMC. Sekali lagi kita masih menunggu dari yang namanya Trump. Nah di sini ya. Nah ini sementara ini sekarang sih belum ada statement apapun ya. Untuk sekarang belum ada statement apapun nih. Nah ini semuanya baru nyampe nih ya di Busan. Ya antara Trump dan juga Xi Jinping sama-sama baru nyampe di Busan di Korea Selatan. Jadi nggak tahu nih ya tiba-tiba ini dibanting karena memang untuk sekarang adalah lebih pro USD naik. Dan jika memang trade deals dan frameworknya itu deal, ya ini bisa drop lagi. Bisa, beneran, nggak bohong. Nah kalau gitu gimana? Nah sekarang kita technicalnya sekarang ya. Technical daily kalau kita lihat secara technical daily secara indikator stokastik memasuki zona oversold yang fast, tapi yang slow-nya itu belum. Hati-hati ya, hati-hati banget. Tapi dari segi RSI, ya RSI-nya ini masih flat di angka 50-an. Jadi apakah ini bisa dibilang sudah mulai naik lagi? Belum. Ya, hati-hati. Ini lebar dari RSI-nya, stokastik ini masih lebar loh ya. Jadi powernya masih belum kelihatan naik. Kalau secara based on candle, ya ini kalau dibilang apakah candlenya berhenti? Potensialnya ada. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa kayak begini, ya kan? Ini kalau kalian lihat ini kan drop, kemudian diam. Nah, diam, kemudian dia drop lagi. Itu bisa juga kayak begitu, ya. Memang ini kan kelihatannya drop dan ini mengecil candlenya ya. Kotaknya mengecil, body kecil, bodinya kecil. Dan ekor atas bawahnya itu mengecil semua. Jadi beratnya ukurannya semakin lama semakin kecil. Apakah di sini bisa marketnya kayak begini? Bisa juga, dan tidak menutup kemungkinan marketnya juga bisa ngebuat yang namanya drop, base drop, base drop. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi jangan sampai kekecoh kejadian kayak kemarin ini bisa terulang lagi di sini. Oke. Dan kalau kita lihat itu berdasarkan move-nya ya. Kalau kita lihat berdasarkan structure dari segi daily. Structure dari segi daily kalau dibilang kita itu kemarin ngetes yang namanya fair value gap daily. Ya, kemarin kan saya ada bilang kalau rewind sedikit ya. H4 kemarin saya ada bilang kalau market H4 ada tutup di atas ini akan terjadi change of character. Yes, benar H4 kemarin change of character ya. Tapi masalahnya kita itu kena yang namanya daily fair value gap. Ya mau diapain? Ya. Karena daily fair value gap-nya ternyata fair value gap daily-nya itu yang lebih mantap ya bahasanya. Fair value gap daily ternyata yang lebih mantap untuk dibilang sebagai rejection yang sangat wadaw. Tapi enaknya adalah ini sudah dites.
Jadi ibaratnya kayak ada orderan yang numpuk segede gambreng di sini, itu sudah diambil sedikit dan kemudian turun. Jadi kedepannya jika ini marketnya naik lagi ke area daily fair value gap di sini, orderannya yang menumpuk di sini itu sudah berkurang. Jadi besaran ataupun kuatnya ini untuk di reject lagi itu sudah semakin lemah. Ya, sudah semakin lemah. Nah, sekarang kalau masalah support resistance, berarti sekarang bisa dibilang seller itu dominan lebih menang daripada buyer. Karena otomatis marketnya itu sudah 2 kali ngetes 4.000 dan 2 kali juga gagal bayarnya untuk stay di atas 4.000 dari segi candle daily. Ya. Di sini di hari Rabu dia berusaha untuk close tapi nggak jadi. Kemudian di hari Rabu ya berusaha close tapi nggak jadi. Jadi sebenarnya ini masih lebih prefer seller yang dominan sebenarnya. Ya, ini masih kuatan seller yang lebih kuat sebenarnya. Jadi kalau gitu apakah kita bisa ambil sell? Iya, saya masih lebih prefer buat ambil sell. Hanya saya masih menunggu ini news dari kedua negara tersebut ya, Trump sama Xi Jinping itu maunya gimana newsnya. Terus untuk dari segi daily ya ini bisa dikatakan sebagai apa ya, RBS lah ya, sama kayak ini, sama kayak kemarin ya, ini 4059. Kemudian ini juga ya kan salah. Di sini di 3985, 3895 benar. Kemudian yang paling bawah adalah di 3819. Oke. Jadi begini ya, ini mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang berat tapi kemungkinan bisa terjadi ya, tapi saya juga nggak tahu. Jadi begini, dengan adanya sudah FOMC dan sekarang Trump deal ya, jika misalnya marketnya itu memang memilih untuk lanjut melakukan tindakan bearish ya, menurut saya sih 3.700 bakal balik sih ya. 3.700 kita bakal balik, dan paling possible adalah kita bakal diam di area ini 3.600an, paling possible sekali ya. Ini saya rasa nggak begitu kuat menahan market, ini sih yang menurut saya lebih strong menahan market. Jadi kalau saya lihat sih kayaknya ini marketnya lebih memilih untuk turun lebih jauh ke bawah sih. Mungkin sampai 3.600 kayaknya ya. Begitu apakah kita langsung instant sell kayak begini mungkin agak berat. Oke, yang penting dari segi daily kalian tahu dulu ya, ini sebenarnya marketnya lebih kencang seller sebenarnya daripada bayarnya. Nah, dari segi daily memang kita belum mendapatkan yang namanya break of structure dari segi time frame daily ya. Karena kan low terendah di 28 Oktober itu kan ada di harga 3886. Jadi kalau kita bisa melihat yang namanya candle daily close di bawah 3886, itu akan mengindikasikan marketnya bakal luar biasa bearish. Mungkin kita akan ketemu area 3.700 ya, akan ketemu 3.700. Tapi yang kemarin ini kalau dibilang marketnya apakah dia ngebuat low, ya dia ngebuat low sih. Tapi kalau dibilang apakah bagus banget low-nya dan ini apakah bisa untuk lanjut turun, dari segi daily masih berat ya. Kalau sekarang kita ada satu, mungkin saya kasih ini aja ya. Ini lebih kepada immediate RBS sebenarnya yang ada di 3970 ya. Ini sebagai immediate resistance ataupun SBR ya. Ini time frame daily. Mungkin ini 4059 kayaknya saya nggak pakai deh. Ini terlalu jauh sih ya, terlalu jauh. Oke, sekarang dari segi daily seperti itu. Jadi biasnya masih ke bawah dengan target kalau misalnya ini marketnya lanjut bearish ya, kemungkinan bisa untuk menyapu low yang ada di 3886. Sekarang kita ke H4. Nah, tadi kan otomatis daily-nya bearish, H4-nya gimana? Apakah H4-nya ini bearish atau bullish? Kalau dibilang H4-nya bearish atau bullish, menurut saya sih ini masih 50-50 sih. Ya, ini masih ke 50-50 yang dimana kemarin H4-nya itu kan dia habis change of character di sini. Ya,
Di sini dia habis change of character. Jadi H4 dibilang ini bullish, ya H4-nya benar bullish karena ketika dia break dia itu langsung ke bawah retrace gitu kan. Kalau berdasarkan Fibo dari sini sampai sini, sorry, ini 329,5 ya. Oke, di sini. Ini sebenarnya sudah kena sampai di 78,6. Nah, kalau sekarang apakah ada satu area yang bisa dipakai untuk yang bisa dipakai untuk sebagai time frame H4. Jadi semisalnya ya, ini kembali lagi sebentar loh. Kalau semisalnya memang ini marketnya memilih untuk lanjut drop, dan drop, kalian bisa pakai untuk Fibo swing ini dengan target adalah yang pertama 1272 di 3850 dan drop selanjutnya adalah di 3797 1618 which is itu adalah 3800. Ya. Jadi kalau ada yang mau ambil sell dan memang untuk mau tembak jauh, ya memang jika memang ini lanjut turun ya kan dan ngelewatin 100% di 3886 berarti targetnya di 50 dan sampai 3800. Nah, sekarang kemarin saya ada bilang untuk masalah resisten yang ada di 3950. Ya. Kemarin kan di sini ya di 3950. Ya, 3950 lah ya. Nah, apakah ini lebih bagus dilihat sebagai resisten H4 sekarang? Kalau yang bisa saya lihat sekarang sih mungkin sebesar ini kalian bisa lihat ya. Nah, mungkin lebih baik sebesar ini kalian ngelihatnya resistennya. Jadi kalau kalian ngelihat suatu resisten sekarang pergabungan antara H4 dan daily berarti. Yang mana H4 dan daily ini adalah dari range 3970 dan 3950. Sekarang kalau dibilang memang H4-nya sudah break di bawah 3950 dan sekarang sedang potensi untuk nge-retest. Apalagi nge-retest untuk yang namanya tadi resistance become support yang ada di 3970. Apakah kita bisa langsung instant sell di sini? Masalahnya kalau dibilang H4 memang H4 kita tidak ada fair value gap dan H4 demand di sini pun sudah dijebol. Ya. Demand H4 di sini sudah dijebol, jadi otomatis sudah tidak worth it buat di buy lagi. Lebih worth it buat di sell sebenarnya, ya. Dan sekarang berdasarkan H4, jika market H4 break di bawah 3886 candle close, otomatis marketnya akan membuat yang namanya change of character dan otomatis di sini change of character sebelumnya bakal berubah menjadi inducement di sini. Ini bakal berubah menjadi inducement dan di sini bakal berubah menjadi yang namanya break of structure. Ya, jika semisalnya marketnya down ke bawah seperti ini. Ya, jika marketnya beneran ngedown sampai bawah seperti ini. Sekarang kalau dibilang konsepnya ini di atasnya ini adalah H4-nya bullish, ya benar karena kan dia begini. Low, lower high, lower low, higher high. Dia tutup juga, jadi otomatis H4 ini kalau dibilang bullish ya bullish karena ini adalah low dan ini adalah high, habis dia ngebreak ini ya kan. Tapi kalau dibilang ujung-ujungnya nanti bearish dan bergerak ke bawah, berarti ini adalah inducement-nya dan ini adalah bakal menjadi break of structure dan major daripada move-nya ataupun swing-nya berarti dari sini sampai sini. Karena kan untuk H4 begini ya, low, lower high, lower low. Ya. Jadi kalau kedepannya dia naik dan hanya membuat inducement dan ujung-ujungnya turun, memenangkan daripada swing besarnya dari sini adalah high dan ini adalah low. Ya, ini adalah high dan ini adalah low. Berarti ya bakal lanjut lagi untuk melanjutkan garis besarnya, majornya untuk lanjut turun ke bawah. Jadi H4 ini masih 50-50 pemilihannya. Apakah dia sedang memang berusaha untuk naik ke atas atau berusaha untuk melanjutkan tren besarnya yaitu bearish. Karena major structure-nya kan ini adalah low, ini adalah high dan ini adalah low ya. Kalau mau lebih pasti ya tunggu H4 di bawah ini sebenarnya 3886 untuk menjadi kepastian apakah ini marketnya bearish atau bullish H4. Dan H1 ya. Sekarang kita bicara H1. Kemarin sudah saya wanti-wanti kalau ada yang mau sell, di sini adalah ada satu area supply-nya yang H1 gede banget ya kan. Kalau ada yang nge-sell di sini kalian selamat sih. Ya. Dan kemarin saya udah bilang juga kalau misalnya pada saat FOMC marketnya itu ada break terakhir dari low ya. Karena kalau terakhir dari higher low dari H1 kan di sini ya. Dan di sini apakah sudah terjadi change of character? Yes. Change of character sudah terjadi.
Berarti otomatis daily-nya adalah bearish, H4 masih 50-50. Apakah dia mau berusaha untuk bongkar tren besarnya supaya bullish atau melanjutkan tren besarnya yaitu sama kayak daily yaitu bearish. Tetapi H1 ini sudah change of character, otomatis H1-nya adalah bearish. Ya. H1-nya adalah bearish dan kemarin di sini saya ada gambar untuk trend line juga ya kan. Trend line-nya di sini juga sudah di break. Nah, sekarang dengan demikian di mana kita bisa sell. Potensialnya kalau dari segi H1 adalah nge-retest dari trend line kalau dikasih, berarti kisaran adalah 3991. Memang sih itu agak muluk-muluk tinggi banget ya kan. Cuman kalau memangnya sampai sana untuk dikasih no test karena di sini juga adalah area supply juga kecil di sini dan di sini juga adalah fair value gap-nya juga. Jadi semua numpuk di sini ya. Di sini fair value gap, di sini supply, di sini retest trend line, numpuk semua. Memang kelihatannya jauh, sekarang harga kan masih di 50 ya kan. Lagi 200 pip ke atas. Kalau gitu apakah kita worth it buat buy? Agak bermasalah sih. Jujur. Ya. Jadi kalau kayak begini mungkin lebih baik kita tunggu marketnya beneran naik ke atas, nanti kita bisa ambil sell sih, itu aja. Ya, walaupun H4-nya di sini sudah break di bawah 3950 ya. Sudah break di mana ini? Hilang dia. Sudah break dia di bawah 3950 dan misalnya nanti ujung-ujungnya balik lagi di atas 3950, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah sih. Ya. Karena kalau dia hanya naik ke atas berarti kemungkinannya itu adalah untuk meretest dari H1 retracement-nya. Itu. Ya, ini saya delete dulu deh ya biar nggak pusing. Kalau dibilang apakah ada sesuatu lagi yang bisa dipakai dari segi time frame 1, ada. Kemarin saya udah bilang itu ada di kisaran 3980 ya, berarti di sini 3980 ini masih bisa dijadikan patokan sebagai support, berubah menjadi resistance sekarang di 3980 ya. Jadi ini area yang bagus banget nih sebenarnya kalau ada yang mau sell. Memang kelihatannya muluk-muluk tinggi banget ya. Cuman kalau dilihat ya lebih bagus di sana sih sebenarnya buat nge-sell. Tapi itu kalau dikasih. Ya kan, kalau dikasih. Kalau misalnya nggak dikasih dan ternyata marketnya lanjut turun bagaimana? Kalau misalnya nggak dikasih dan marketnya lanjut turun, ini agak payah sih sebenarnya kalau saya mau ambil sell di tengah-tengah ya. Ini sih marketnya sekarang literally di tengah-tengah sih. Memang di sini marketnya di sini ada satu RBS ya. Di sini ada satu RBS lah ya dari sini dan di sini. Berarti di sini marketnya itu belum ada close di bawah dari 3925 secara H1. Kemudian di atasnya ini ndak ada sih ya. Mungkin saya akan sell kalau semisalnya H1 dia turun di bawah 25, mungkin saya akan sell dengan target itu sampai 85. Kalau H4 balik di bawah 85, ya saya akan lanjutkan sellnya sampai 3800 ke bawah. Kalau di tengah-tengah kayak begini sih saya masih menunggu sih ya. Jadi konfirmasinya sekarang adalah kalau dia di tengah-tengah lebih baik sabar dulu. Kalau nanti dia naik tunggu di sini, terjadi konfirmasi semuanya nabrak ya. Nanti kalian ambil posisi sell, target sampai mana ya, target sampai sini dulu yang pertama ya, sampai di 25. Kalau 25 jebol ya udah lanjut kayak begini skenarionya. Nah, simple ya kan. Jadi kalau dibilang H1 bearish ya, sekarang lebih baik kita menunggu retracement-nya selesai. Untuk Fibo-nya yang bisa dipakai dari sini sampai sini, memang sih di sini kalau kalian lihat juga sudah kena 50%. Tapi kalau memang mau tunggu sampai atas sih, ya lebih bagus di atas buat nge-sell sebenarnya. Kalau dicari dari swing paling gedenya, ini sih 61,8-nya pas di supply ya. 61,8 pas di supply, kemudian 50% ya ini nggak pas juga sih. Jadi lebih baik tunggu di atas kalau ada yang mau nge-sell. Atau nggak break di bawah 25 secara H1 bisa. Kalau nekat 15 menit bagaimana? Nekat 15 menit nge-sell mana ya? Kayaknya sama sih ya. Kalau kalian mau nekat sell di bawah 25,
secara 15 menit ya, silahkan sih. Ya silahkan sih. Dengan target ya ini kayaknya ini belum di sweep ya. Sesi Australia ini belum di sweep, dan di sini adalah sesi New Yorknya belum di sweep, dan inilah sesi London. Jadi lebih possible sih nanti dia bisa nge-sweep London sih di harga 3887. Lebih possible ke sana. Cuman kalau sekarang ini di tengah-tengah, lebih baik wait and see dulu ya. Ini nggak ada yang bisa kalian apa-apain di sini ya. Ini candle juga nggak begitu bagus. Jadi lebih baik kita sabar aja dulu ya. Entah nanti dia mau break ke bawah atau nanti dia break ke atas. Antara dia break ke bawah atau retest di sini, baru kita eksekusi nanti. Harus didukung dengan adanya Trump ya. Sementara ini sih belum ada statement apapun nih dari Trump dan juga Xi Jinping. Jadi santai aja dulu ya. Tunggu keduanya kelar, tunggu antara retrace atau break, baru ambil open posisi. Oke. Yang penting di sini marketnya secara H1-nya sudah beris, H4-nya itu masih 50-50 dan daily masih beris ya. Jadi H4 doang nih yang masih agak ragu-ragu apakah mau lanjut dia itu naik atau dia melanjutkan trennya untuk lanjut beris ke bawah. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.